Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Beta Bodiwin Mulkias Fatimena, Wali Kota Ambon, atas nama pribadi, keluarga, dan jajaran pemerintah Kota Ambon, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi kepada seluruh umat Islam dimanapun berada, terkhusus umat Islam di Kota Ambon. Mari kita jadikan bulan suci ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri, memperkuat keimanan, serta menumbuhkan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah-tengah kehidupan warga Kota Ambon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beta Parambon, Ambon Persemua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apries B. Gaspers, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk saudara-saudara Muslim yang ada di Maluku dan terkhusus di Kota Ambon. Semoga bulan suci ini menjadi awal perubahan menuju pribadi yang lebih baik, penuh kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Semoga semua doa kita dikabulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohalim Boy Sangaji, selaku Ketua DPD Soksi Maluku dan Wakil Koordinator Bidang Kebijakan Publik DPD Partai Golkar Maluku, mengucapkan selamat menunaikan ibadah berbuka puasa 1447 Hijriah. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan membawa keberkahan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Para pemirsa, pelaksana ibadah puasa di bulan Ramadan yang senantiasa mengejar cintanya Allah Subhanahu wa taala dan kekasihnya baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah hati dan pikiran kita konsentrasikan kepada Allah seru sekalian alam. Benar-benar kita renungi keagungan, kebesaran, kekuasaan, serta sifat rahmannya kepada seluruh manusia. Bagi hati yang hidup, pasti akan merasa puas, gembira, bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan yang dicurahkan kepadanya. Rasa syukur yang dapat menumbuhkan kesadaran. Sadar akan apa yang dikatakan, bahwa ini dan itu milik saya, yang pada hakikatnya semuanya adalah titipan Allah semata-mata. Bahkan nyawa yang ada pada diri kita juga milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sebagai hak pakai saja. Dengan demikian akan timbul dari jiwa kita rasa takwa kepada Allah, sekaligus memahami bahwa semua makhluk yang berada di alam jagat ini tanpa kecuali akan mengalami sakratul maut. Allah tidak menciptakan suatu pun yang hidup abadi, kekal selama-lamanya. Tidak pandang bulu apa dia orang baik-baik, durhaka, kuat, kaya, miskin, atau berpangkat sekalipun. Semuanya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 34 sampai 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa ma ja'alna li basyara min qablikal hulda apa immitta fahumul khalidun. Kullu nafsin dha'iqatul mauti wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Dan tidaklah kami menciptakanmu sebelum engkau itu hidup kekal abadi. Apakah kalau engkau mati, maka mereka akan kekal hidup abadi? Tiap-tiap yang bernyawa pasti merasakan dengan mati. Dan kami coba kamu dengan hal-hal yang kamu tidak sukai dan kebaikan-kebaikan sebagai ujian, dan kepada kami kamu akan kembali. Begitupun Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Yunus ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa ajaluhum fala yastahiruna sa'atan wala yastakdimun. Ketika ajal itu tiba, tidak akan ditunda-tunda barang sedikit pun dan tidak pula diundurkan. Para pemirsa, pelaksana ibadah puasa di bulan Ramadan yang senantiasa mengejar cintanya Allah Subhanahu wa taala dan kekasihnya baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin ketika kita ditanyakan, apakah Anda sudah siap untuk mati? Pasti kita tidak mau dengan berdasarkan bermacam-macam alasan. Bagi yang banyak dosa, tentu mengatakan belum siap atau belum punya bekal untuk mati. Kalau kita mengatakan belum ini dan itu, begini dan begitu, kapan siapnya kita? Padahal suatu yang kita takuti seakan-akan hendak menghindar darinya. Semua itu akan sia-sia belaka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Jum'ah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah hai Muhammad, sungguh kematian yang kamu tidak suka dan kamu hindari itu pasti akan merenggutmu. Dalam surat An-Nisa ayat 78, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian akan menjemputmu sekalipun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kuat. Para pemirsa, pelaksana ibadah puasa di bulan Ramadan yang senantiasa mengejar cintanya Allah Subhanahu wa taala dan kekasihnya baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa ayat yang saya bacakan tadi mengingatkan kita semua bahwa pada waktunya kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah barang tentu di bulan Ramadan yang penuh dengan maghfirah ini, saya mengajak diri saya dan para pemirsa sekalian, marilah kita mengambil sikap yang cerdas dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tobat. Para pemirsa, ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita sebagai hambanya agar senantiasa mengangkat kedua tangan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati kita dan tidak akan mengulang kembali kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang telah kita lakukan. Di bulan Ramadan yang penuh dengan ampunan ini, baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dengan lisan yang mulianya, Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min janbih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman serta mengharapkan pahala ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosanya yang telah lampau. Begitupun baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda dengan lisan yang mulianya, Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min janbih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan
serta meningkatkan kualitas ibadah solat di malam hari dengan penuh keimanan serta pengharapan pahala dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosanya yang telah lampau. Para pemirsa sekalian, malaikat Jibril alaihissalam, beliau melaknat orang-orang yang diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di bulan Ramadan dan melaksanakan puasa di bulan Ramadan, akan tetapi dosa-dosa mereka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, para pemirsa sekalian, saya Al-Fakir Milhan Rihalat, penghulu pada kantor urusan agama Kecamatan Sirimau, mengajak para pemirsa sekalian, marilah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tobat atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan, dosa yang besar maupun yang kecil, sengaja maupun tidak sengaja, terlihat maupun tidak terlihat, dari dulu sampai dengan sekarang, sebelum pintu tobat kita ditutup rapat. Marilah kita senantiasa memperbanyak amal ibadah kita di bulan Ramadan selagi buku amal ibadah kita masih dicatat, karena suatu kelak kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikan asin gak pakai terasi. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Beta Budiwin Mulkias Fatimena, Wali Kota Ambon, atas nama pribadi, keluarga, dan jajaran pemerintah Kota Ambon, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi kepada seluruh umat Islam dimanapun berada, terkhusus umat Islam di Kota Ambon. Mari kita jadikan bulan suci ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri, memperkuat keimanan, serta menumbuhkan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah-tengah kehidupan warga Kota Ambon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beta Parambon, Ambon Persemua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apries B. Gaspers, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk saudara-saudara Muslim yang ada di Maluku dan terkhusus di Kota Ambon. Semoga bulan suci ini menjadi awal perubahan menuju pribadi yang lebih baik, penuh kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Semoga semua doa kita dikabulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohalim Boy Sangaji, selaku Ketua DPD Soksi Maluku dan Wakil Koordinator Bidang Kebijakan Publik DPD Partai Golkar Maluku, mengucapkan selamat menunaikan ibadah berbuka puasa 1447 Hijriah. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan membawa keberkahan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.